Yes, selamat berjumpa di talk show Literasi Digital. Yo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Seperti saya sedang bersemangat untuk mengantarkan acara ini karena kita sama-sama akan belajar tentang literasi digital, terutama bagi Anda yang suka sekali bermain media sosial dan menemukan, karena kita pasti semuanya menemukan konten-konten negatif. Entah itu hoax, entah itu hate speech, bahkan juga banyak sekali sekarang sedang beredar penipuan atau kejahatan cyber. Ya, itu dia. Makanya kita sekarang akan memberikan judul klik sembarangan, data berantakan. Waduh, ternyata dengan hanya klik tiba-tiba, wah, ini apa yang dimaksudkan? Karena ternyata kalau kita tidak kritis atau berhati-hati, semudah itu kita bisa kehilangan data. Bahkan mungkin bukan cuma data, bisa materi juga. Nah, makanya penting sekali untuk kita sama-sama simak talk show. Kali ini saya akan ditemani oleh Mas Ari Bowo Sasmito dari Fact Checker Spesialis Mavindo. Halo Mas Ari. Halo Mas Yosi, ketemu lagi. Tanpa W ya ini? Tanpa W. Kalau yang itu boleh ganteng, ini lokal biasa aja. Oh Mas. siap. Dan juga ini teman lama saya juga, Mbak Ardanti Nurwidia, Head of Public Policy and Government Relation Goto. Halo. Selamat berjumpa. Mas. Terima kasih loh kalian berdua ini sudah mau hadir di talk show ini. Kita nanti ngobrol lebih seru lagi. Siap. Tapi sebelumnya kita ajak pemirsa untuk menyaksikan video berikut ini. Ya itu dia tadi kita sudah menyaksikan ya, ternyata banyak sekali data yang sudah bocor. Ya lewat berbagai, bahkan kalau kita bisa lihat pintu gerbangnya ini cukup terpercaya ya. Sehingga mungkin masyarakat sekarang jadi punya pertanyaan nih, kemana data saya bisa amankan? Oke, tapi sebelum kita bahas soal yang bocor-bocor nih, mungkin kita perlu bahas satu ini. Saya mau tanya kepada Mas Ari dulu nih ya. Apa saja sih sebenarnya keuntungan digitalisasi bagi masyarakat Indonesia yang kini katanya berada dalam fase transformasi menuju masyarakat digital? Sebelum kita penuh dengan komplain, pasti banyak juga hal yang baik sebenarnya kan? Iya, kemudahannya banyak Mas Yosi. Jadi sesuatu yang tadinya itu kita harus keluar rumah, nyari apa, bahkan kalau orang dulu itu kan kelupaan dompet udah keblingsatan kan. Sekarang kita dompet ketinggalan nggak masalah, yang penting handphone jangan ketinggalan gitu kan. Cardless ya. Betul, karena Luar sudah biasa. semakin semuanya ada di handphone yang artinya ya sederhananya aku tak bisa hidup tanpamu gitu ya. Jadi barang yang pertama kita pegang pada saat kita bangun handphone, pas mau tidur juga handphone. Kalau pagi kan matiin alarm kan. Snooze 10 menit, lalu berapa menit itu di snooze terus akhirnya kesiangan gitu ya. Betul. Akhirnya jadinya begitu bahwa segala macam kemudahan itu ada di handphone, sampai ketinggalan dompet nggak apa-apa, tapi yang penting jangan ketinggalan handphone. Itu betul banget. Itu betul banget. Maksudnya banyak mungkin orang sekarang yang sudah seperti itu ya. Ya, kalau dompet digital tinggal sudah lah ya, yang penting. Karena semua datanya juga ada di handphone. Betul. Iya kan? Oh, katanya yang paling penting adalah KTP atau segala macam. Ada juga yang udah taruh KTP-nya di handphone kan? Betul, buat cadangan biasanya. Buat cadangan, ya. Betul. Oh, bahkan di casingnya ya? Iya, oh ya, di belakang ya? Iya, casing yang baru itu ada dudukan kartunya ya? Iya, benar. Ya makanya itu, kalau dulu kebutuhan utama itu sandang pangan papan, sekarang itu sandang pangan papan sama paket data. Iya betul ya. Tapi memang kita semakin digital lah berarti ya. Nah kalau tadi bicara soal keuntungan, baru sedikit. Saya rasa kalau dijabarkan keuntungan bisa 2 hari nggak selesai ya. Karena banyak sekali. Tapi peluang nih, saya mau bicara soal peluang nih. Apa sih? Atau bagaimana digitalisasi dapat membuka berbagai peluang baru bagi pertumbuhan masyarakat secara umum. Ya misalnya di berbagai sektor lah, misalnya pendidikan, ekonomi, hukum, sosial, budaya. Mbak Danti,
Jadi kalau kita lihat transformasi digital itu bukan hanya UMKM onboarding Mas, tetapi juga ada upscaling dan juga upskilling. Upscaling itu yang tadinya usaha kecil jadi menengah, usaha menengah jadi besar, dan upskilling itu artinya kita mempercerdas masyarakat dengan adanya internet dan penetrasi internet yang sangat masif di Indonesia. Kita tuh sekarang ada di 215 juta orang yang sudah terpapar dengan internet. Artinya kan potensinya itu masih sangat besar. Pengguna GoTo atau layanan di bawah GoTo, Gojek, Tokopedia, dan GTF aja masih 57 juta. Artinya masih ada 200 juta lebih orang yang belum menggunakan gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat ASEAN, sebetulnya pasar Indonesia itu sangat besar, dan kalau misalnya pasar ini sangat besar, potensi kita untuk menjadi raja ekonomi digital di ASEAN itu juga potensinya sangat besar. Betul. Gitu. Sangat digitalisasi ya. Ini bagaimana digitalisasi mempermudah konektivitas sosial ekonomi antara kota besar dan masyarakat di wilayah 3T. Nih Mbak Danti mungkin punya jawabannya, karena kita tahu masih banyak juga kan tugasnya kita kan literasi digital seperti talkshow ini. Tugasnya pemerintah membangun infrastruktur digitalnya. Nah, menurut Mbak Danti gimana? Penting sekali punya akses internet di berbagai kota, juga berbagai desa gitu. Dengan adanya marketplace sekarang, orang yang tadinya menjual produk makanan maupun produk kerajinan yang cuma ada di kotanya aja, tetapi sekarang bisa menjual bukan cuma antar kota tetapi antar pulau. Nah, inilah pentingnya punya ekonomi digital, bukan hanya si internetnya aja nih, tetapi juga infrastruktur internet yang tadi disebutkan sama Mas Yosi, infrastruktur logistik. Dan kalau misalnya 2 poin ini sudah tercapai, itu nggak mustahil nih Mas, kita bisa beli barang dari Papua, kita beli barang dari Sulawesi, dan akhirnya Indonesia yang sangat luas ini akan lebih terkonektivitas, akan lebih terconnected dengan adanya internet di masa depan. Iya, saya bisa memahami itu. Cuman memang kita punya masalah di sini nih ya. Kan ini semuanya masih berproses menuju masyarakat digital. Bahkan masih banyak kalau kita temukan ada generasi non-digital, ada generasi digital. Bahkan ada juga masyarakat yang belum melek digital. Istilahnya melek digital. Nih mungkin Mas Ari bisa menjawab nih. Melek digital tuh apa sih maksudnya ya? Belum melek digital gitu. Dan dampaknya tuh apa? Iya, jadi memang ada di kita kebetulan sama-sama di siberkreasi Mas ya. Jadi ada 4 pilar di mana kalau ngomongin melek digital itu ya pertama paham, lalu bisa mengoperasikan, dan saya agak lupa sih, tapi tidak kalah penting juga dari aspek keamanan sih gitu. Jadi orang itu seringnya masih tergagap-gagap berusaha mengenal. Jadi tadi saya sudah ngobrol dengan Mbak juga bahwa ada insiden di mana beberapa orang yang beli lewat COD gitu ya, istilahnya beli barang datang bayar, akhirnya barangnya nggak cocok, maunya dikembalikan, padahal ya harusnya itu bukan di sisi kurirnya. Kurir kan tugasnya cuma mengantarkan. Nah, barangnya nggak cocok, lalu terjadilah insiden rame-rame, dan harusnya itu butuh orang untuk selain bisa mengoperasikan aplikasi untuk belanja daring, belanja online, ya harus memahami literasinya Mbak ya, bahwa sebetulnya itu sudah ada di panduan loh gitu. Jadi kalau belanja sistem COD itu ya barang nggak cocok, silakan dengan penjualnya, bukan dengan pengantarnya gitu. Beberapa insiden salah satunya itu. Terus ada juga dari sisi keamanannya itu cukup kurang ya Mas Yosi. Misal kalau kita lupa password aplikasi, bisa Gojek, bisa Tokopedia gitu ya, kita kan akan minta dikirimkan riset ya. Di situ udah ditulis pakai huruf besar sama caps lock ya. Kalau SMS bahkan support kedip-kedip dan warna merah, itu mungkin akan dibikin gitu juga gitu, bahwa jangan diberikan ke pihak lain termasuk yang mengaku dari kami. Nah itu aja diikuti, tapi seringnya ya entah gimana itu bisa keambil. Jadinya ya betul tadi yang dibilang Mas Yosi, kerugian secara memang betul-betul rugi secara finansial gitu. Kayak dia punya dompet itu akan diambil alih, diambil saldonya gitu ya biasanya. Mungkin lagi kurang fokus kali ya. Karena kan sebenarnya kalau literasi digital ini sedang gencar-gencarnya. Bahkan semua platform, ya kalau kita masuk ke platform tersebut, kita akan mendapatkan banyak sekali disclaimer, notifikasi untuk mengingatkan orang ya. Kalau masuk ke bank juga hati-hati, penipuan-penipuan tertentu ya. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya kalau misalnya mendengarkan talkshow literasi digital ini, kita berharap bukan cuma sekedar melek ya, tapi melotot digital, melotot kalau perlu ya. Benar-benar paham ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi talk show-nya setelah yang satu ini.
pemirsa Anda yang baru bergabung, Anda sedang menyaksikan Talk Show Literasi Digital dan kita kembali akan ngobrol bareng Mas Ari dan Mbak Danti. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, itu dia tadi, video tadi sebenarnya singkat, tapi mengingatkan kembali. Ada beberapa hal yang perlu di-overkomunikasikan. Kalau saya pikir di literasi digital itu ya, termasuk jenis-jenis data pribadi ya. Itu nama kamu, alamat kamu, ibu kandung ya. Itu kan bukannya itu pertanyaan-pertanyaan gerbang untuk kalau bank lagi ngecek kesahan kita punya ini ya rekening kan. Betul. Nama ibu kandung ada berapa banyak, ayo yang main sosial media nama ibu kandungnya ditaruh di situ. Mamaku baru ulang tahun, ditulis nama lengkapnya. Oke Mas Ari, ini katanya ketergantungan masyarakat karena kita sekarang mau membahas ancaman siber di balik teknologi digital. Nah, ada ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital seperti Mas Ari tadi bilang, kan orang lebih suka ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Tetapi ini juga katanya menjadi celah ancaman siber. Itu maksudnya gimana? Ya Mas Yusi, jadi kalau sederhananya sekarang kan udah ada himbauan untuk yuk jangan mau lagi selfie sambil megang KTP gitu ya. Tapi untuk ibu-ibu yang udah punya anak gitu biasanya akan minta nomor KTP pacarnya. Ditanya, buat apa mah? Nanti saya jadiin pinjaman jaminan pinjol kalau kamu putus sama dia kayak gitu. Bercandanya itu Mas gitu. Jadi data pribadi itu sekilas memang kita suka lalai gitu ya. Sesederhana misal kita mau flashing, mau pamer, saya mau jalan-jalan ke ini loh, ngambil nunjukin tiket pesawat misalnya. Di tiket pesawat itu ada kode QR code, nah itu bisa di-scan atau kode bar, dan kalau orang mau iseng pakai data yang didapat itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi memang yang paling bahaya, paling lemah dari keamanan digital itu sebetulnya ada beberapa faktor. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras itu misalnya sidik jari kalau kita absen misalnya, atau perangkat lunak, antivirus, anti malware, dan paling lemah adalah perangkat manusianya. Makanya ada teknik serangan namanya itu social engineering, rekayasa sosial, di mana sekilas diajak ngobrol. Kalau Mas Yosi pernah nonton film Now You See Me yang kedua, itu kan ada adegan di mana sekilas diajak ngobrol, terus dapat nama bibinya, tinggal di mana, sekolah di mana, dan sifat pribadi akhirnya dibobol pakai informasi itu. Jadi hati-hati dengan teknik rekayasa sosial, social engineering, karena justru dari kalau disebut komponen atau mata rantai, dari mata rantai keamanan itu yang paling lemah manusianya. Karena teknologi itu kan bikinan manusia juga yang bisa ngakalin. Contoh nih, mau absennya nitip ke office boy. Jadi jari office boy itu 10 udah kepakai semua, satu orang siapa aja. Nah, itu salah satunya ya, exploitnya ya. Dibobolnya dari di kampus ya? Di kampus, di kantor juga bisa. Jadi memang di situ karena ya itu teknologi itu kan bikinan manusia juga yang bisa ngakalin. Iya. Oh iya, kepikiran loh coba. Ini informasi berguna buat bos-bosnya sebenarnya. Coba kamu cocokkan absen jari kamu sama masuk apa enggak nih, jangan-jangan jarinya office boy. Oke, menarik ya. Tapi memang itu dia, karena kita semakin tergantung, sangat mungkin kita lalai atau abai ya mungkin bahasanya ya. Menarik. Oke, Mbak Danti, kalau kita lihat nih perubahan perilaku masyarakat dalam bekerja dan berinteraksi akibat disrupsi teknologi digital saat ini, bagaimana bentuknya? Karena mungkin buat yang di rumah nggak tahu, disrupsi itu kan ya perubahan tercabut dari akarnya gitu, yang tadinya kayaknya sepertinya tidak mungkin berubah jadi berubah gitu. Nah ini bagaimana Mbak Danti melihatnya? Kita kan baru aja keluar dari pandemi ya Mas ya, 3 tahun kita dalam pandemi itu betul-betul penetrasi internet itu sangat masif dan sangat tinggi. Betul. Jadi kadang rate-nya itu tidak sesuai dengan literasi digital yang ada, karena kan sebetulnya waktu mereka masuk ke internet juga literasinya juga harus disertai gitu. Sama seperti kita punya rumah ya, kalau misalnya kita kan sudah tinggal di dunia offline tuh udah lama sekali gitu dari nenek moyang kita, tetapi internet baru masuk
1900-an gitu, 1990-an. Dan aplikasi di Indonesia juga baru masif di 2010-an gitu. Jadi ini semua baru. Nah kayak kita punya rumah, kita keluar rumah udah biasa nih ngunci gitu. Tapi PIN itu belum biasa. Kita punya marketplace belum biasa menggunakan PIN untuk nutup marketplace. Padahal ada saldonya di situ. Menggunakan wallet belum biasa untuk pakai PIN gitu. Dan yang tadi Mas Ari juga bilang, yang namanya OTP itu kan sebetulnya sama kayak PIN ATM Mas. Tapi karena di dunia offline PIN ATM itu udah kita kekep gitu, kita tahan-tahan. Tetapi kalau misalnya di dunia online, kadang-kadang di-share-share gitu. Banyak sekali modus di tempat kita itu. Iya, di-share-share. Jadi banyak sekali nih modus tempat kita adalah orang-orang itu pura-pura menjadi driver. Lalu orang belanja GoFood, dibilang, Bu, GoPay-nya nggak bisa dipakai. Boleh nggak, Bu? Saya minta PIN yang saya kirim ke handphone Ibu. Lalu dikasih. Jadi waktu tadinya dia mau beli martabak atau nasi uduk, jadi malah kehilangan saldo bisa sampai jutaan gitu. Karena OTP-nya diberikan. Nah ini yang harusnya diberitahukan dan diedukasi secara mendalam kepada pengguna. Dan pelaku usaha nih seperti kami itu juga harus punya peran gitu. Jadi bukan cuma untuk pemerintah aja atau siberkreasi, tetapi memang kita juga harus kerjasama dengan pemerintah dan siberkreasi untuk edukasi. Bagaimana sih sebenarnya modus-modus yang sekarang ada, bagaimana menggunakan internet dengan aman dan nyaman, itu penting. Wow, saya setuju sekali sih. Tapi ini ngomongin soal kejahatan ya, yang akibat digitalisasi. Mungkin ada, tadi kan sempat kita bahas juga, apalagi topik hari ini temanya fokus kepada kebocoran data nih. Pengalaman kejahatan apa saja yang dalam bentuk digital ini mungkin berdasarkan pengalaman yang ditemukan di lapangan itu seperti apa? Kalau Mbak Danti pasti punya tuh cerita-ceritanya, karena ya tadi kan contohnya baru mau beli martabak itu kan satu contoh ya, baru mau beli martabak ternyata si penipu ini pinter banget, bisa menggunakan segala tipu muslihat mungkin dengan pendekatan social engineering tadi, ya jadi orang jadi kok tidak sadar. Ini bentuk kejahatannya atau kalau ada contoh-contohnya nih menarik untuk dibagikan nih. Jadi yang di 2019 itu populer itu adalah account takeover. Jadi memang account takeover atau kita biasanya sebut ATO. Nah itu di mana pelaku itu menggunakan OTP tadi untuk mengambil alih aplikasi-aplikasi. Jadi namanya account takeover gitu. Nah waktu dia mengambil alih, dia bisa pesan, dia bisa menggunakan saldo, dia juga bisa menggunakan kredit yang ada di situ. Apalagi kan sekarang aplikasi juga banyak nih, aplikasi yang terintegrasi dengan pinjaman online gitu. Jadi kalau misalnya account-nya sudah di take over oleh orang lain, itu kita udah nggak bisa punya kendali nih atas si account itu gitu. Bisa dibuat pinjam, bisa dibuat menggunakan belanja atau transaksi dan lain-lain. Yang kedua adalah banyak sekali nih yang akhir-akhir yang paling sering Mas, WhatsApp. Jadi mereka itu pura-pura jadi HR dari marketplace dan melakukan hiring lewat WhatsApp. Jadi kalau misalnya mau kerja sambilan 200.000 per jam, coba daftar. Nah, klik link yang diberikan itu adalah link yang sifatnya itu phishing gitu. Jadi waktu kita klik, kita bisa isi profile kita atau isi data pribadi kita, ternyata data pribadi kita itu dicuri. Nah, ini sangat berbahaya. Tadi pagi baru aja dikirim sama salah satu orang, ada mereka ngirim voice note. Dan voice note itu kan bentuknya panahnya harusnya ke kanan, tapi ini panah ke bawah. Jadi sebetulnya yang waktu kita klik itu kita download APK gitu. Dan kita kan nggak tahu, mungkin kita kira oh itu nggak berbahaya, tapi ternyata itu adalah virus atau malware yang dikirim ke handphone kita untuk mengambil data. Nah, 3 itu adalah contoh-contoh phishing, contoh-contoh social engineering yang digunakan oleh pelaku sekarang. Ya berarti sebenarnya memang penipuannya adalah ya dasar kejahatannya adalah menipu, ya, mengambil data. Cuman caranya juga berkembang. Itu yang mesti kita waspadai kan. Itu kan dari 2019 ditemukan, ya caranya yang berkembang ya, mulai dari APK, voice note. Bahkan kalau saya nggak salah dengar tuh ada yang pakai PDF juga ya, tapi PDF-nya tuh huruf kecil. Di rename ya. Aslinya APK juga. Iya, isinya APK juga, jebakan-jebakan APK. Aduh, ini bahaya sekali ya. Luar biasa. Terima kasih buat informasinya. Nah, saya mau nanya ke Mas Ari nih, balik lagi nih. Apa saja sih sebenarnya? Nah, ini modus itu kadang-kadang susah dideteksi ya, modusnya apa ya? Sekedar jahat, apalagi tahun politik modus mungkin lebih banyak lagi ya. Modus-modus ancaman siber yang menyasar masyarakat awam via teknologi digital yang Mas Ari temukan.
Ya, garis besarnya tadi sudah disebutkan bahwa berusaha untuk mencuri informasi pribadi karena sudah ada istilah yang dari puluhan tahun lalu bahkan ya, data is the new oil. Data itu atau data is the new gold kalau nggak salah ya. Jadi data itu justru jadi sesuatu yang menjadi komoditi yang bahan tambang baru gitu ya. Gitu. Kalau Mas Yosi inget zaman dulu banget itu belum ada handphone ya. Komputer kalau kena virus kejadiannya apa? Dihapus semua isinya gitu ya. Nah, belakangan semakin berkembang justru tidak dihapus tapi dicari apakah di dalam datanya itu ada data di dalam hard disknya itu ada data-data yang berguna gitu. Misal nomor bank misalnya, nomor kredit card dan informasi pribadi lainnya, termasuk yang sayangnya masih ada orang kebiasaan takut sama PIN terus dicatat disimpan di komputer gitu. Ada lagi yang lebih ngeselin yang namanya ransomware. Jadi ransomware. Data sengaja disandera, dikunci dengan dengan algoritma tertentu yang akan dibuka kalau kamu mau bayar dengan jumlah tertentu yang bayarnya pun tidak bisa dengan cash, pakai jalur yang tidak bisa dilacak pakai Bitcoin. Jadi pernah beberapa kali sudah bayar pun kekunci tetap gitu. Jadi data itu nggak ada jaminan soalnya kan? Nggak ada jaminan. Tapi kita tidak berdaya, kita butuh datanya. Betul gitu. Jadi data itu justru sekarang jadi sesuatu yang sangat berharga, harganya lebih mahal daripada minyak gitu dan bisa dimanfaatkan di situ. Tadi di awal-awal ada berapa juta data yang kebobolan itu kan nanti akan digunakan datanya. Terima kasih Mas Ari, ini benar-benar kalau kita mendengarkan jawaban-jawaban dari Mas Ari dan Mbak Danti ini kita menyadari bahwa memang semakin banyak kejahatan artinya semakin banyak penjahat, artinya kita juga harus semakin pintar. Untuk lebih pintar lagi makanya jangan lewatkan segmen berikutnya. Jadi kita istirahat dulu sejenak, nanti kita kembali lagi. Yes, welcome back. Kembali lagi. Kembali back. Ya udah, mundur. So bahasa Inggris. Di talk show Literasi Digital bersama saya Yosi dan juga Mas Ari dan Mbak Danti. Kita lagi ngebahas soal data pribadi. Nah, kita punya grafisnya untuk sama-sama menyadari ancaman penyalahgunaan data pribadi. Ya, itu dia ancaman yang bisa dikenakan kepada mereka yang menyalahgunakan data pribadi. Tentu saja bukan data pribadinya sendiri, data pribadi orang lain tepatnya ya. Kalau data pribadi sendiri merugikan diri sendiri dong namanya. Itu gimana ngukumnya ya. Anyway, saya mau balik lagi nih kepada Mas Ari nih. Sebenarnya kalau Mas Ari lihat nih, sejauh mana awareness masyarakat terhadap bentuk-bentuk kejahatan cyber ya. Memang pengukuran ini pasti sulit ya. Setiap awarenessnya gimana ngukurnya ya. Ya, setidaknya tahu dasar-dasarnya itu sudah aware sih. Jadi umumnya yang lebih aware itu sayangnya justru adik-adik kita yang mereka itu generation Z atau bahkan alpha yang dari awal banget mereka generasi digital. Iya, istilahnya lahir brojol itu udah megang gawe. Apalagi kemarin di PJJ kemarin pas pandemi mau nggak mau saya termasuk salah satu orang tua yang kamu pakai handphone. Walaupun nggak ada SIM card-nya ya. Jadi mau nggak mau, selain mereka itu belajarnya cepat, mereka juga lebih cepat juga memahami berkaitan dengan teknologi digital ini. Jadi kalau untuk yang digital native itu sudah cukup aware bahwa yang namanya keamanan digital, data pribadi itu harus benar-benar dipegang gitu ya. Nah, justru yang perlu dikasih tahu ini yang digital migrant nih. Walaupun nggak semua, tapi cukup banyak juga ada cerita bahwa ada pensiunan yang sudah kerja puluhan tahun, ditipu melalui tadi APK ya. Dikira bahwa itu betul seperti yang dibilang pada saat APK-nya dibuka, akhirnya dana pensiunnya diambil semua. Kan kasihan sekali gitu. Jadi yang penting juga bahwa untuk mereka yang masih digital migrant itu untuk paham juga mengenai keamanan digital ini. Setidaknya keluarganya yang lebih muda harus pelan-pelan ngajarin gitu bahwa sekarang ini tidak semua hal yang kita kira betul itu berarti memang betul-betul seperti ini, bahwa
penipuan itu kalau dulu banyakkan di fisik, sekarang geser ke dunia digital karena tadi ya sandang pangan papan colokan dan pakai data tadi ya udah jadi kebutuhan pribadi dasar semua orang gitu. Iya. Saya rasa sekarang setuju nggak sih kalau saya bilang the highest currency dari media sosial atau dunia digital itu trust sebenarnya, percaya ya. Orang malah mungkin masih fokusnya kepada follower, subscribers ya. Tapi sebenarnya trust ya, karena dipercaya itu makin sulit. Betul. Begitu banyaknya penipuan ya. Ini menarik sekali. Oke, kalau berhubungan dengan ruang privat ya masyarakat, tadi kita baca soal data pribadi yang rentan terhadap kejahatan siber. Ini pertanyaannya untuk masih buat Mas Ari. Apa yang bisa dilakukan masyarakat agar terhindar dari modus-modus kejahatan siber yang sering muncul di smartphone mereka? Ada satu iklan digital yang beberapa tahun lalu tapi sampai sekarang masih relevan, itu buatan Brunei kebetulan. Jadi ada bahasa Inggrisnya yang di situ diperlihatkan bahwa masih muda, hobi banget sharing, pas dia foto bareng selfie sama temennya, foto di depan rumahnya, terus di akun media sosialnya tuh diliatin tanggal lahir. Saya tahu itu. Terus dia lagi makan rame-rame selfie kelihatan nomor kartu debitnya. Terus tahu-tahu tung nol notifikasi saldomu berkurang segini. Jadi hati-hati dengan overshare. Boleh sharing, membagikan lokasi sekalipun boleh, tapi sebetulnya ada trik-triknya gitu ya. Misal orang yang suka membagikan lokasi, apalagi yang figur publik kayak Mas Yosi ini, nggak apa-apa gitu kan, followernya banyak nih, tapi pastikan bahwa pada saat nge-share ada setidaknya 2 trik nih. Di-share pas kita tidak di lokasi, jadi kita udah nggak di situ. Nah, atau pada saat kita nge-share lokasi kita di situ ya ada teman-teman yang atau komponen-komponen kayak keamanan, misal di mall gitu ya, ada keamanan panitia yang memang betul-betul kalau figur publik itu kan suka ada stalker gitu ya, suka pengikut. Nah, hal-hal kecil seperti itu gitu loh. Jadi memang itu agak susah dipelajari, tapi pegangan utamanya adalah tadi Mas ya, jangan suka overshare. Jadi bagikan informasi yang kira-kira tidak terlalu sensitif di kita. Jadi kayak tadi ya, tanggal lahir, nama ibu, terus hal-hal sifatnya kayak kode QR, bahkan sesederhana kayak dulu pernah trending ini Mbak, di belakang mobil itu ada nama papa, mama, anak. Nah, bahaya nama anak apa sih gitu. Waktu itu saya pernah cerita ke temen, kamu kebanyakan nonton film detektif, bilang enggak, ada nama anak itu berarti sudah satu langkah pertama untuk dapat data pribadi namanya anak. Tinggal nyari nomor telepon orang tuanya, sekolah di mana, ditelepon, Pak, Bu, ini anaknya kecelakaan, butuh dana. Akhirnya orang tuanya panik, transfer gitu. Jadi hal yang sekilas remeh gitu kita harus semakin peduli terhadap hal itu sih. Wow, ini menarik ya. Berarti kan penipu itu sedemikian canggihnya, mereka dikasih modal stiker aja sudah bisa membuat sebuah narasi penipuan. Apalagi yang lengkap tuh, bapak, anak, bahkan kan ada yang sampai peliharaan ya, kucingnya ada namanya, ayamnya ada yang namanya tuh ya. Ibu, ibunya ini ya, Linda ya. Oh, kok tahu? Linda kakaknya Tuti ya. Oh, kok tahu? Tuti punya kucing. Ya jelas, siapa tahu orang ada di stikernya. Di stiker mobil. Gampang sekali ya. Tapi ini tadi ngomong-ngomong soal oversharing dan data pribadi. Mungkin ini perlu kita komunikasikan lagi kepada pemirsa nih. Seberapa penting data pribadi itu untuk dijaga? Ya semakin penting sih Mas. Kita sudah tahu juga bahwa data-data pribadi itu bisa digunakan untuk gerbang masuk ke kita gitu. Jadi itu istilahnya kalau ada hal-hal yang secara klasik itu perlu kita lindungi di zaman analog dulu, belum zaman medsos ini. Ini semakin nambah kebutuhannya bahwa hal yang sifatnya pribadi gitu ya, kalau udah dapat tanggal lahir, nama ibu dan info pribadi lainnya, hati-hati aja, tinggal soal waktu gitu. Dan sebetulnya dari pemangku kebijakan, operator dan pemilik aplikasi pun sudah menambahkan satu policy baru namanya two factor authentication. Jadi langkah kedua gitu, bukan cuma lagu Mas, pacarku dekat terus beberapa langkah dari rumah. Jadi untuk autentikasi pun sekarang udah ada langkah kedua, two factor authentication, yang sayangnya sebagian orang bilang bahwa itu ribet gitu. Jadi memang di faktor keamanan itu ada kenyamanan, dan keamanan itu tidak selalu berjalan bareng. Kalau mau aman ya kurang nyaman, kalau mau nyaman berarti kurang aman, padahal cara berpikirnya harus dibalik. Kita itu ngerasa aman kita itu ngerasa nyaman karena aman. Misal kalau naik motor ya jaketan, pakai helm, pakai sepatu yang nutup tumit gitu ya gitu. Jadi baru kita merasa aman gitu. Seringnya orang ngapain sih 2FA ribet gitu. Padahal percayalah, seribet-ribetnya kita pakai 2FA akan lebih ribet lagi pada saat akun kita kebobolan gitu. Jadi ribet sedikit nggak apa-apa, diamanin di depan. Mending mencegah daripada mengobati, dibilang gitu. Saya setuju dengan Mas Ari. Mbak Danti juga harus setuju sama Mas Ari ya. Kok dipaksa gitu ya. Tapi tadi kita soal ngomongnya masih kepada para pengguna sosial media secara umum ya. Nah, kalau Mbak Danti nih sebagai pelaku usaha,
Kalau bentuk-bentuk kejahatan cyber yang seringkali menyasar pelaku usaha dan hingga instansi pemerintah itu seperti apa? Ya pastinya kan sekarang juga penjahat itu semakin canggih gitu kan. Jadi memang ada risiko-risiko misalnya yang tadi Mas bilang ransomware gitu. Ibaratnya kita punya rumah nih, kita udah pasang pagar, udah ada satpam segala macam, masih aja ada penjahat-penjahat yang berusaha masuk ke rumah itu dan membobol gitu. Nah itu kenapa dari sisi pelaku usaha yang tadi Mas bilang kan trust itu penting, tapi kalau dari kami memang trust and safety itu sangat penting. Kita juga melihat di industri ini sudah ada yang namanya fungsi trust and safety gitu. Jadi information security, data protection officers itu sudah merupakan profesi yang dicari di industri gitu, supaya yang tadi Mas Ari bilang kalau orang menggunakan aplikasi itu sudah ada 2FA, sudah semakin nyaman, sudah ada kebijakan privasinya, supaya semuanya juga semakin aman dan nyaman. Iya, trust dan safety. Mungkin tentu saja juga perlu juga upaya-upaya hukum ya untuk bisa menjamin keamanan kita supaya orang yang mau melakukan kejahatan tersebut jadi takut lah karena ada hukumnya nih. Kalau langkah hukum atau ancaman terhadap penyedia layanan elektronik nih ya, Jadi serem. yang membocorkan data privasi individu ada ya? Pastinya ada. Dengan adanya undang-undang PDP, undang-undang PDP itu merupakan groundbreaking lah ya di Indonesia gitu. Kalau misalnya dulu kita mengacu kepada undang-undang ITE dan lainnya, ini udah ada undang-undang yang hanya membahas tentang pelindungan data pribadi. Dan itu bukan hanya memberikan sanksi yang tadi Mas bilang, karena kan kalau pendekatan sanksi itu menyeramkan ya. Tetapi ada tata kelola gitu. Jadi sudah diatur nih standar-standarnya seperti apa, kewajiban dari pelaku usaha seperti apa. Tetapi juga bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga harus ada kewajiban dari setiap individu gitu yang namanya partisipasi masyarakat gitu. Bahwa data pribadi itu bukan hanya dijaga oleh pelaku usaha, karena kan kita itu quote unquote dipinjami data pribadi itu untuk menyediakan layanan. Tetapi si yang punya data pribadinya juga harus sangat aware terhadap pentingnya data pribadi yang dia punya gitu. Iya, ini juga yang menyebabkan berarti para penyelenggara aplikasi gitu ya, itu mereka juga suka kasih disclaimer kan ya untuk data-data yang mau ditarik, ya kan? Betul. Pertanggungjawaban itu kan sebagai bentuk pertanggungjawabannya kan? Ya. Dan sekarang saya rasa masyarakat juga harusnya kayak gitu ya. Betul, sekarang si pelaku usaha udah ada yang namanya data minimisasi Mas. Jadi kita bukan minta data A sampai Z, tetapi kita memang hanya membutuhkan data yang diperlukan untuk menyediakan layanan. Jadi ini contohnya kalau misalnya saya harus tahu nih segmennya Mas Yosi itu masuknya ke remaja atau ke dewasa sih? Remaja kan, kalau dari penampilan kan remaja banget. Nah mungkin saya nggak butuh tanggal lahir ya, tapi saya butuh umurnya supaya saya bisa menyediakan misalnya marketing yang sesuai nih produk-produk yang dicari sama Mas Yosi. Kalau yang saya kasih produk-produknya remaja kan mungkin nggak cocok gitu. Nah hal-hal itu yang sudah diajarkan juga melalui undang-undang PDP ke pelaku usaha supaya pelaku usaha itu juga aware nih untuk kita mengambil data tuh juga ada aturan-aturan dan standar-standarnya. Ini menarik loh Mas Hari ya. Sebenarnya kalau kita bahas kayak gini, kenapa saya bilang masyarakat juga harus backup? Karena dibutuhkan masyarakat yang baper kalau ditanya-tanya untuk kritis gitu ya. Kenapa lo mesti nanya-nanya gue? Apa perlunya lo nanya agama gue? Apa perlunya lo nanya gender gue? Kayak gitu kan? Karena kita banyak sekali data-data yang ditawarkan kalau masuk ke sebuah acara misalnya, kok ini udah ada nomor telepon, ditanya juga email, buat apa? Itu kan kita kadang-kadang tidak sekritis itu ya. Seru ya kalau kayak gini, bawaannya pengen marah ya. Jangan dong. Bawaannya pengen istirahat, menenangkan diri, karena kita akan segera kembali dengan segmen berikutnya. Ya, Anda kembali menyaksikan talk show literasi digital. Tadi di grafisnya ada beberapa tips yang menarik ya. Saya rasa di Indonesia masih banyak sekali yang menggunakan tanggal lahir itu sebagai password.
kalau kita pernah bahas kalau nggak salah ya, itu password yang paling banyak digunakan tuh apa ya di Indonesia ya? Saya lupa itu. Ada tuh menarik banget ya. Termasuk angka ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus apa lagi tuh ya? ASDF. Apa? ASDF. Apa tuh ASDF? Ya itu yang urutan di keyboard. Oh, QWERTY Ada ya. QWERTY, ASDF. Ya. Oh, Kadang iya, dibalik iya, 321 iya. kayak gitu. Ada surveinya tuh dari negara Iya. ini paling banyak password apa Tanggal gitu. jadian dong biar nggak ada yang tahu. Iya. Ada Dan yang- nggak lupa. Ada juga yang tulis passwordnya password. Gitu. Passwordnya apa? Password. Ya? Password. Itu nyebelin banget sih ya. Tapi memudahkan orang jadi nebaknya ya. Kita tinggal pilih aja yang paling sering dipakai yang mana ya. Apa menarik sekali ya. Tapi saya tadi setuju kalau Mas Ari di segmen sebelumnya sempat menyebutkan bahwa sebenarnya two factor authentication itu paling efektif. Karena dia harus masuk ke dalam 2 verifikasi kan, entah itu email kita dan handphone kita, itu efektif sekali. Saya menganjurkan nih pemirsa yang belum punya atau belum mengaktifkan two factor verification-nya, walaupun sedikit repot, itu aman sekali, itu bagus sekali, efektif. Oke, saya akan kembali ke Mas Ari nih. Ya, apa upaya meningkatkan awareness masyarakat melalui literasi digital terhadap berbagai bentuk aksi kejahatan siber yang masuk melalui aplikasi sosial media masyarakat? Ya, salah satunya acara ini Mas ya. Acara begini, terus kadang kita juga ada di banyak Car Free Day itu juga banyak teman-teman yang bergerak di literasi media sosial dan keamanan digital itu banyak bergerak juga gitu. Tapi memang gongnya itu justru kemarin pada saat kita pandemi itu kan nggak boleh kemana-mana tuh. Itu bisa jadi salah satu momentum di mana kita ini semakin kelihatan harus sering menggunakan dunia digital media sosial ini. Di situ harus orang lebih sering mulai belajar gitu. Tapi memang yang namanya edukasi itu kan sesuatu yang panjang berliku dan menyakitkan ya, karena tidak gampang merubah kebiasaan dan cara berpikirnya orang gitu. Dari hal yang tadi ya soal keamanan digital aja sering ngerasa ribet gitu kan. Itu two factor authentication misalnya gitu. Jadi itu butuh waktu, tapi saya percaya walaupun mungkin butuh waktu yang lebih lama ya, berusaha mendidik orang itu kan butuh waktu, tapi tidak kurang-kurang sebetulnya untuk mau itu pemerintah, dari platform media sosial, penyedia aplikasi dan lainnya itu sudah sering-sering mengajak, tinggal masyarakatnya gimana nih gitu, mau nggak diajak gitu. Karena yang namanya mengajak itu kan hasil mau diajak atau enggaknya itu tidak tergantung cuma yang mengajak, tapi yang diajak ini mau apa enggak gitu. Kalau bahasa kerennya itu it takes two to tango. It takes two to tango. Butuh 2 orang untuk menarik tango gitu. Kalau yang satunya diajak nggak mau ya tangonya nggak kejadian. Tank dong jadinya. Berarti boleh dikatakan bahwa banyak sekali kasus-kasus kejahatan sosial media ini terjadi karena memang masyarakatnya ceroboh ya. Iya, bukan menyalahkan Mas ya, kan nggak ada yang mau disalahin kan. Tapi memang butuh waktu yang cukup lama untuk namanya edukasi sih. Betul. Makanya literasi digital itu ya perlu empowering juga kan. Kita tidak ingin cuma ngasih pengetahuannya, tetapi kita ingin juga orang-orang yang mendapat literasinya juga mau meliterasi gitu kan. Tapi itu tidak akan terjadi kalau itu tidak dianggap penting. Makanya saya suka bilang, people who knows better doesn't mean they will do better. Orang yang tahu belum tentu mereka akan melakukannya ketika itu belum menjadi suatu hal yang penting. Bukankah kita sering melakukan melanggar peraturan lalu lintas ketika sesuatu hal tiba di lokasi tertentu lebih penting, ya kan? Jadi literasi digital itu penting, makanya nonton acara ini juga penting, ya. Oke, saya mau ke Mbak Danti dulu nih. Ada nggak sih contoh customer Goto yang pernah komplain karena merasa datanya diambil oleh penjahat? Kita pernah menerima komplain terkait dengan GoPay yang hilang, saldo GoPay yang hilang. Saldo gitu. GoPay. Iya, bahkan waktu itu sempat ada beberapa nama yang sangat terkenal gitu, Mbak Aura Kasih yang juga kehilangan saldo GoPay. Dan nggak sedikit Mbak ya. Dan nggak sedikit gitu, sampai jutaan. Bahkan kita aja yang karyawan kita, wah tinggi juga dia simpan di saldo GoPay. Nah, tetapi memang akhirnya kita malah membuat itu menjadi momentum untuk apa yang kita bisa edukasi ke masyarakat. Kita buat waktu itu program saldo GoPay kembali, Mas. Jadi saldo GoPay kembali itu kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalau memang itu kesalahan kami dan sistem kami akan mengembalikan seluruhnya. Tetapi kalau memang kita bisa membuktikan bahwa ada pemberian OTP, yang tadi saya bilang account takeover, maka kita tidak bisa mengganti. Nah, ini kita juga kerjasama dengan Bareskrim, kita juga kerjasama dengan BPKN dan lain-lain. Nah, ini yang membuktikan bahwa ada beberapa kesalahan atau komplain yang sebetulnya terjadi karena diri kita sendiri. Jadi bukan kita juga pelaku usaha lalu kita bebas ya, tetapi saya juga
pengguna kan gitu, bukan saya memang kerja di GoTo, tetapi saya juga pengguna aplikasi lainnya. Jadi kitanya juga harus mengedukasi diri bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa sistem kita aman. Ya kalau pengalaman saya pernah sih hampir jadi korban ya, gitu. Dan waktu itu saya beli kopi Mbak, salah satu merek kopi yang terkenal gitu kan, terus tahu-tahu masuk telepon ke saya, terus bilangnya GoPay-nya lagi offline nih, bentar lagi saya kirim kode bisa nggak? Ya. Tepat saya lihat itu kode reset akun gitu. Kode reset akun. Akhirnya saya nginfo ke Gojek, saya kasih tangkapan lewat screenshot dan bukti lain-lainnya gitu ya. Termasuk kebetulan telepon saya itu ada fitur untuk rekam otomatis, ya udah saya kasih, terus saya bilang nih, ini kalau tidak melibatkan driver jangan ya, kan jangan sampai memutus rezeki orang. Akhirnya ternyata memang melibatkan drivernya. Ya akhirnya di-terminate lah akunnya gitu. Jadi dan kita juga tegas sih kepada driver-driver yang nakal gitu. Yang tadi saldo GoPay kembali, brand ambasadornya akhirnya Mbak Aura kasih. Karena ternyata setelah diedukasi, beliau memahami dan akhirnya beliau juga ikut meliterasi pengguna-pengguna aplikasi melalui sosial medianya. Iya, susahnya memang begitu Mas Yosi ya. Jadi sebetulnya tadi ya soal menarik tenggo barang ya. Jadi si penyedia layanan itu juga butuh kita untuk proaktif juga, karena ada aspek-aspek tertentu itu justru ya bukannya penyedia layanan nggak mau tahu ya, tapi ini kamu udah buka aplikasi, jelas kamu ketik jumlahnya dan di situ kamu ngasih konfirmasi bahwa transaksinya ini legal, semua kesalahan di sisi kamu. Jadi bukan berarti nggak bisa bantu, tapi kalau udah aspek semua yang ada di sisi pengguna terpenuhi, sebagai operator ya nggak tahu, nggak bisa apa-apa lagi gitu, bukan nggak mau bantu gitu. Bahkan kayak tadi kita sempat nyebut-nyebut tentang pinjol ya. Betul. Aplikasi pinjol itu kenapa data kontak handphone kita bisa disedot, karena pada saat kita masang aplikasi di situ ada bagian di mana namanya permission. Permission untuk SMS dan mengambil kontak yang itu diiyain oleh si penyedia handphone. Soal dia tahu nggak tahu, misal orang jadi korban terus lapor ke polisi ya, polisi mungkin bukan berarti nggak mau bantu, mau, tapi ya masalahnya kamu yang ngeiyain gitu. Jadi masuk ke agak area abu-abu di mana ya memang gara-gara nggak tahu, tapi di situ ada aspek bahwa si pemilik datanya sendiri menyediakan membolehkan. Jadi gimana memprosesnya gitu. Dan itu merugikan teman-temannya juga ya Mas, betul. Karena kita juga jadi dikontak. Iya. Tapi itulah maksudnya gini kan, edukasinya di situ ya. Kadang-kadang mungkin sudah kepepet, pengen punya sebuah pinjaman karena kepepet. Jadi ya segala sesuatu yang ditawarkan disetujuin aja gitu loh. Yang penting saya dimudahkan. Orang tidak mau ribet sebenarnya. Termasuk kayak kalau misalnya GoPay-nya kesedot gitu ya. Ini prosesnya untuk komplainnya atau claimingnya balik itu repot nggak? Enggak, karena kita sudah membuat pusat bantuan namanya. Jadi di aplikasi itu sudah ada pusat bantuan. Kalau memang mereka ada bukti bahwa GoPay-nya hilang dan juga ada bukti bahwa tidak ada share PIN ataupun OTP, itu kita bisa ganti. Oh gitu ya, dipermudah ya. Iya, jadi harus hati-hati nih, soalnya lagi banyak tiket konser kan, jadi. Oh, tiket war ya. Pinjol lagi banyak. Udah ada yang ketipu kan ya? Iya. Sudah ada 40 ini ketipu. Iya, saya baca itu ya, ada yang ketipu. Wah gila itu ya, war-warnya di mana-mana. Ada tuh, hilang dalam waktu 15 menit habis tiket itu. Siapa aja yang beli, saya juga bingung. Oke, kita bukan ngebahas tiket, tapi memang itu satu pintu gerbang ya. Bisa aja nanti di kemudian hari ada orang juga yang menawarkan tiket. Pokoknya segala jenis bentuk perdagangan, pertukaran lewat sosial media atau apapun itu harus kita hati-hati lah, berhati-hati menyikapinya. Nih, kalau pertanyaan buat Mbak Danti, ini menurut Mbak Danti bagaimana seharusnya pemerintah mengatur regulasi keamanan digital untuk meminimalisir resiko keamanan digital serta keamanan data bagi pengguna layanan digital. Sebetulnya pemerintah sudah melakukan perannya gitu ya, dengan adanya undang-undang ITE, undang-undang PDP. Nah, tinggal masyarakatnya aja yang partisipasi secara aktif. Tetapi di samping itu yang penting juga adalah literasi dan edukasi. Nah, di sini nih peran pemerintah penting juga, karena kadang-kadang pelaku usaha tidak bisa nih menjangkau daerah-daerah 3T gitu. Kita punya sistemnya, kita punya modulnya, edukasi, tapi itu butuh bantuan pemerintah untuk menjangkau yang paling jauh. Nah, ini kenapa penting sekali ada kerjasama seperti yang kita lakukan di GoTo, Siberkreasi, dan juga Kementerian Kominfo gitu, dan dengan kita mengedukasi, mengeluarkan modul, membuat iklan layanan masyarakat, dan juga roadshow ke daerah-daerah yang pengguna internetnya sangat banyak tetapi jarang terpapar dengan edukasi literasi digital seperti itu.
Padahal sudah ada undang-undangnya ya, sudah ada sanksinya ya. Tapi kenapa saja banyak yang masih lalai atau banyak saja yang masih jahat ya? Ini apa ya kira-kira penyebabnya ya? Orang udah ada undang-undang, udah jelas, sudah ada hukumannya sudah ada. Tapi apakah efek jerahnya itu mesti didapat dari mana ya? Apakah tidak efektif atau mungkin hukumannya kurang berat? Atau gimana nih menurut Mas Ari ini? Ya, kalau efektivitas sebuah undang-undang itu kan nggak cuma di Indonesia Mas Yos, ya. Di negara manapun yang namanya regulasi itu pasti selalu tertinggal dengan inovasi. Gitu. Saya masih ingat dulu, mungkin nggak berhubungan langsung dengan soal ini ya, tapi demo antara taksi konvensional dengan taksi aplikasi itu tidak cuma di Indonesia, di Paris sampai bakar-bakaran. Jadi kita ngebayangin bahwa negara semaju Paris pun gagap dalam mengikuti regulasi. Jadi memang yang namanya regulasi itu selalu kalah dengan inovasi pertama itu ya. Tapi pada saat sudah ada regulasinya ya faktor jerah itu jadi faktor kesekian karena mungkin ada beberapa sebab. Tapi kalau saya suka ngeliat soal ini lebih ke hukum pasar. Itu bahwa yang namanya ada persediaan itu ya karena ada permintaan, bukan nyalain konsumen ya gitu. Jadi pada saat konsumennya pintar, entah itu soal nyebar hoax, karena sehari-hari saya ngurusin hoax ya, entah itu soal nyebar hoax, entah itu soal penipuan digital, pada saat konsumennya udah pintar, dia ngeliat ini produk nggak baik nih, saya nggak mau pakai, saya nggak mau nyebar hoax, saya nggak mau ketipu digital, produsennya akan nyari hal lain gitu. Karena ngapain saya jualan sesuatu yang nggak laku, nggak ada yang beli, mending saya garap hal yang lain kayak gitu, sederhananya Mas. Tapi ada banyak faktor lain juga ya gitu. Tapi itu salah satu faktor dari sisi sudut pandang persediaan dan permintaan, supply and demand, bahwa bisa jadi ya banyak penipu karena calon korbannya masih banyak gitu. Sama halnya kalau kita lihat kejahatan-kejahatan yang lain ya, kayaknya undang-undang korupsi sudah cukup keras, ya, tapi korupsi tetap aja ada gitu ya. Berarti gini, mungkin ya targetnya bukan menghilangkan sama sekali, sekiranya itu menjadi sebuah kesulitan yang tidak mungkin hilang, kayak penjahat cyber akan tetap ada ya, tapi paling tidak target kita bersama adalah memperkecil kejahatannya dan memperkecil kemungkinan terkena jadi korbannya. Nah itu kayaknya fokus kita di literasi digital ya, supaya tadi jadi korban. Mas Yosi sudah nyebut tentang korupsi, itu kan kita sudah mulai ada budaya di medsos di mana kalau orang kelihatannya flashingnya tidak sesuai dengan pendapatan, tunggu aja waktunya itu nanti diangkat. Karena kan undang-undang itu kan mengatur perilaku ya pada dasarnya. Jadi bukan hanya untuk memberikan sanksi atau hukuman, tetapi juga membuat awareness gitu. Sebelum ada undang-undang PDP itu dulu kita nggak ada yang tahu Mas privasi itu apa gitu. Betul. Nah undang-undang PDP itu udah dibicarakan 10 tahun. Nah perlahan-lahan selama 10 tahun itu dibentuklah awareness publik ini bahwa ada yang namanya privasi, ada yang namanya data pribadi. Zaman dulu mungkin kita nggak peduli sama sekali, OTP kita share taruh di mana-mana atau kita taruh notes di handphone. Karena dulu saya tahu orang tua saya naruh semua passwordnya dia di notes. Padahal itu kalau misalnya dihack handphonenya, artinya kan semua aplikasi dia akan terbuka gitu. Tetapi dengan adanya undang-undang PDP, perilaku itu akan semakin terbentuk dan awareness masyarakat juga meningkat. Atau ini lagi beli gorengan, bungkusnya ada itu ijazah. Data pribadi. Iya, ini memang betul ya kalau saya bilang. Kalau kita bicara soal literasi digital, ini sesuatu yang perlu kita overkomunikasikan. Makanya acara talk show literasi digital ini akan selalu hadir untuk memberikan kita wawasan baru atau juga kembali diingatkan sesuatu yang penting, tidak boleh kita lupakan. Mungkin dari Mas Ari dan Mbak Danti, ini kita bicara soal empowering. Apa? Ini sebagai closing statement juga. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat atau kenapa masyarakat harus merasa ini penting, literasi digital ini konteksnya? Iya, poinnya tadi baru aja disebut Mas Yosi. Saya nggak ngomong apa-apa barusan, satu barusan. Selalu diingatkan gitu, karena keamanan digital itu bukan sesuatu yang selalu pasti bahwa kalau sekarang ini aman, besok belum tentu aman. Itu sesuatu yang harus selalu diingatkan, selalu dibangun, selalu ditingkatkan karena ya yang namanya modus, yang namanya cara tadi ya bahwa sistem itu yang bikin manusia juga yang bisa ngakalin gitu. Contoh sidik jari tadi bisa nitip atau yang namanya 2FA itu auto factor authentication memang sesuatu yang lebih menambahkan lapisan, tapi apa yang terjadi kalau lapisan keduanya juga keambil gitu. Contoh kita lagi tidur nih enak-enak, jempol kita diambil gitu. Udah bobol. Jadi memang selalu ada cara dan betul banget bahwa itu sesuatu yang harus selalu disegarkan, selalu diingatkan. Wah, thank you Mas Ari. Kalau dari Mbak Danti? Keamanan digital itu tanggung jawab bersama dan pastinya kita butuh kolaborasi. Pemerintah udah mengeluarkan regulasinya, tetapi dari sisi kita ada 3P, produk, proses, dan people. Produk itu tanggung jawab kami karena kami harus menciptakan inovasi terbaru terkait dengan keamanan gitu. Seperti yang tadi dibilang 2FA, kita juga ada number masking yang ada di aplikasi. Proses kita juga membuat
kebijakan, tetapi yang paling penting juga adalah people gitu. Pengguna itu penting untuk mengedukasi diri sendiri dan juga mengedukasi masyarakat, mengedukasi teman-temannya supaya sama-sama aman dan bisa memilih-milah mana data pribadi yang mau diberikan kepada aplikasi. Baik, terima kasih untuk Mas Ari dan Mbak Danti sekali lagi sudah meramaikan menjadi narasumber di talk show literasi digital kali ini. Buat pemirsa di rumah, jangan sampai Anda lewatkan di talk show berikutnya dan tentang literasi digital, karena kita sama-sama mau menganggap ini penting, bukan sekedar menjadi orang yang melek digital, tapi juga melotot digital. Sampai berjumpa kembali. Bye. Salam literasi digital.